Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Devuningrat dengan NIM 2213011102 dari kelas 6E Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai uji regresi ganda menggunakan Python di Jupyter. Di mana yang pertama itu ada uji regresi ganda menggunakan metode stats model. Pada bagian pertama, kita mencantumkan informasi identitas seperti nama, NIM, dan kelas. Kemudian di sini kita jelaskan jenis variabel yang digunakan dalam model regresi ganda ini. Pertama, ada variabel bebas atau eksogenusnya, yaitu motivasi underscore belajar, dukungan underscore orang tua, dan kedisiplinan. Selanjutnya, ketiga variabel ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi hasil belajar. Selanjutnya ada variabel terikat atau endogenusnya, yakni hasil underscore belajar, di mana nilai ini merupakan hasil yang dipengaruhi oleh variabel bebasnya. Selanjutnya ada tahap import library, di mana di sini kita akan mengimport berbagai pustaka Python yang diperlukan, seperti import pandas, import NumPy yang nantinya digunakan untuk manipulasi data, import Seaborn, import Matplotlib yang digunakan untuk visualisasi grafik, import StatModel, dan import Scipy untuk analisis statistik dan uji asumsi regresi, dan terakhir mengimport warning agar peringatan tidak ditampilkan saat eksekusi scribe. Selanjutnya ada tahap kedua, yakni menyiapkan data. Di sini kita menggunakan dataset fiktif sebanyak 20 observasi, berisi nilai untuk setiap variabel yang dijelaskan seperti tadi. Ini akan menjadi dasar dari seluruh proses analisis selanjutnya. Selanjutnya, tahap ketiga itu ada eksplorasi data, di mana statistik deskriptif itu atau describe menampilkan nilai rata-rata, standar deviasi, maksimum, minimum dari setiap variabelnya. Selanjutnya ada korelasi antar variabel, di mana kita menggunakan heat map dari Seaborn untuk melihat hubungan antar variabel. Semakin mendekat satu, artinya korelasi itu positif kuat. Selanjutnya ada uji asumsi regresi. Yang pertama itu ada uji multikolinearitas, di mana menggunakan FIV atau Variance Inflation Factor, di mana untuk mengecek apakah ada hubungan yang terlalu kuat antar variabel bebasnya. Nilai fit ini kurang dari 5 berarti aman, jika lebih dari 10 indikasinya multikolinearitasnya itu berat. Selanjutnya ada uji normalitas residual, di mana diuji dengan Shapiro-Wilk test. Jika p-value-nya itu lebih dari 0,05, berarti residual berdistribusi normal. Jadi asumsinya terpenuhi. Selanjutnya diperkuat dengan visualisasi distribusi residualnya menggunakan heat plot. Selanjutnya ada uji homokedastisitas, di mana menggunakan scatter plot antara residual dan nilai prediksi. Jika titik-titik menyebar acak dan tidak membentuk pola tertentu, maka asumsi homokedastisitasnya itu terpenuhi. Selanjutnya ada uji autokorelasi, di mana menggunakan Durbin-Watson test. Nah, di sini nilainya jika mendekati 2 berarti tidak ada autokorelasi. Nilainya jika kurang dari 1,5 berarti ada autokorelasi positif. Dan nilainya lebih dari 2,5 berarti autokorelasinya negatif. Selanjutnya ada uji linearitas, di mana untuk uji linearitas ini menggunakan plot underscore pacgrass underscore grid, di mana untuk memeriksa apakah ada hubungan antara masing-masing variabel bebas dan hasil belajar yang bersifat linear. Selanjutnya, jika grafik akan membentuk garis lurus, berarti ada linearitas terpenuhinya.
Tahap kelima itu ada analisis regresi, di mana di sini kita akan membangun model regresi berganda menggunakan stat model titik OLS. Di mana di sini model ini kemudian dirangkum dalam model summary yang memberikan output lengkap seperti koefisien masing-masing variabelnya, nilai R square-nya, nilai P untuk signifikan statistiknya. Lalu ada tahap 6 yaitu interpretasi koefisien, di mana untuk setiap koefisien itu ditafsirkan secara mendalam. Ada arah hubungan positif negatif dari variabel terhadap hasil belajarnya. Lalu ada signifikan statistik dilihat dari nilai P value-nya itu kurang dari 0,5 berarti signifikan. Contoh, jika motivasi belajar itu punya koefisien positif dan signifikan. Nah, berarti semakin tinggi motivasi, semakin tinggi hasil belajar dan pengaruhnya signifikan secara statistik. Selanjutnya ada kesimpulan model, di mana di sini R square itu nantinya akan menunjukkan seberapa besar persentase variasi dari hasil belajar dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebasnya. Misalnya, R kuadrat itu sama dengan 0,78, berarti 78% variasi nilai siswa itu bisa dijelaskan oleh motivasi, dukungan orang tua, dan kedisiplinannya. Model ini juga dikategorikan, misalnya seperti R kuadrat, lebih dari sama dengan 0,75 itu dapat dikatakan sangat baik, 0,5 kurang dari sama dengan R kuadrat, kurang dari 0,75 itu bisa dikatakan cukup baik, dan kurang dari 0,5 bisa dikatakan kurang baik. Lalu kita bisa menambahkan visualisasi prediksi dan first realisasinya. Nah, di mana di sini dibuat graf perbandingan antara nilai hasil belajar yang sebenarnya dan hasil prediksi modelnya. Jika titik-titik mendekati garis merah diagonalnya, artinya model memprediksi dengan akurasi yang baik. Lalu kita bisa run, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, maka nah kita akan menerangkan, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Oke. Selanjutnya, kita akan menjelaskan uji regresi ganda menggunakan metode scikit-learn.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai uji regresi ganda menggunakan metode scikit-learn, di mana pertama-tama saya menampilkan identitas dan menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam analisis regresi ganda ini. Variabelnya itu terdapat tiga variabel bebas atau eksogenusnya, yaitu motivasi underscore belajar, frekuensi underscore prestasi, dan waktu underscore review. Dan satu variabel terikatnya atau endogenusnya yaitu hasil underscore belajar. Pertama itu kita masuk ke tahap import library, di mana di sini saya mengimport library yang diperlukan. Ada import pandas dan NumPy untuk mengolah data, ada import matplotlib dan seaborn untuk visualisasinya, ada import stat models dan scipy untuk analisis statistika seperti uji asumsi, serta sklearn untuk membuat model regresi dan evaluasinya. Dan tidak lupa untuk mengimport warning. Selanjutnya, tahap kedua itu ada menyusun data. Selanjutnya, saya membuat dataset berisi 20 observasi atau data siswa. Setiap siswa itu memiliki nilai untuk tiga variabel bebas dan satu hasil belajarnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap tiga, yaitu fitur dan target. Di sini saya memisahkan datanya menjadi X sebagai variabel bebas, Y sebagai variabel target, yaitu hasil belajar dan menambahkan konstanta untuk digunakan model statistiknya. Selanjutnya ada tahap 4, ada uji asumsi, di mana sama melakukan uji multikoleniaritasnya dengan menggunakan eh, FHIV, semua nilai VV-nya itu di bawah 10, artinya tidak ada gejala untuk multikoleniaritas yang serius. Untuk uji normalitas residualnya di sini, yaitu saya uji normalitas residual itu menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan nilai p-value itu lebih dari 0,05, berarti nanti residualnya tersebut berdistribusi normal. Saya juga tampilkan histogramnya. Selanjutnya, ada uji homoskedastisitas itu, saya buat scatter plot antara residual dan nilai prediksi, di mana penyebaran acak itu mengelilingi garis nol, menandakan bahwa tidak ada masalah heterokedastisitasnya itu. Selanjutnya ada uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, di mana di sini nilai statistika Durbin-Watson itu sekitar 2, menunjukkan tidak ada autokorelasinya. Selanjutnya ada uji linearitas. Uji linearitas ini dilakukan dengan partial regression plot yang menggambarkan hubungan linear antara variabel bebas dan hasil belajarnya. Selanjutnya ada model regresi tahap kelima, di mana saya menggunakan model linear regression dari Sklearn, kemudian saya cetak koefisiennya dari setiap variabelnya. Semua koefisien itu bernilai positif, artinya peningkatan setiap variabel bebas itu akan meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya ada evaluasi model, di mana saya menghitung dua metrik evaluasi, yaitu R-square menunjukkan seberapa besar variabel bebas menjelaskan hasil belajar, dan MSE yaitu rata-rata kesalahan kuadrat. Selanjutnya ada tahap visualisasi, yakni saya buat plot perbandingan antara hasil belajar sebenarnya dengan hasil prediksi, di mana garis merah itu menunjukkan prediksi sempurna dan titik-titiknya itu mendekati menunjukkan prediksi cukup akurat. Selanjutnya ada kesimpulan, di mana di sini kesimpulan model ini mampu menjelaskan sekitar X% variasi nilai hasil belajar. Ini kategorinya sebagai model yang sangat baik dan digunakan untuk memprediksi nilai siswa berdasarkan tiga faktornya, yaitu motivasi belajar, frekuensi prestasi, dan waktu review. Selanjutnya kita bisa run, sehingga mendapatkan hasil seperti ini. Ini selanjutnya kita run, lalu akan menunjukkan hasil seperti ini. Ini juga kita run, akan mendapatkan hasil seperti ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, baik disengaja maupun tidak disengaja.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.